Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan pada maghrib pada hari ini, setelah sebelumnya 2 bulan yang lalu kita bertemu pada malam Sabtu pekan pertama, dan kali ini untuk pertemuan kedua kita. Kalau pembahasan sebelumnya itu tentang Dimas Kanjeng, sudah rampung dan sudah diusut juga. Ya, sudah siap-siap untuk disidang kalau tidak salah. Sekarang sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustadz Faizus, bahwa yang dibahas di sini nanti adalah tentang masalah riba. Kenapa saya tertarik membahas masalah ini? Karena setiap kali ketemu dengan beliau, dengan Ustadz Faizus, sering sekali beliau ceritakan tentang bagaimana beliau menjelaskan tentang penyakit ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para jamaah. Ya, dan di sini kami cuma menambahkan saja, mudah-mudahan penjelasan yang ada nantinya ini bisa semakin menguatkan iman kita dan membuat kita semakin menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Allahumma amin. Baik, karena waktu singkat, sedangkan di sini saya tulis 10 kaidah. Ya, ini 10 kaidah. Sebenarnya waktunya nggak cukup. Ini ceritanya harus 2 jam, 3 jam. Ya, tapi saya ringkaskan. Karena ini problema yang ada di tengah masyarakat kita yang sudah terlanjur, yang mudah-mudahan bisa terlepas dari utang riba. Yang ingin nekat utang lagi, mudah-mudahan bisa mikir. Ya, karena ini harus butuh diberikan penjelasan, karena berulang kali seperti ini juga kami jelaskan di masyarakat Panggang, ya belum kapok-kapok juga. Ya, maka harus dijelaskan berulang kali. Kalau hari ini ya belum selesai, ya berarti ya pertemuan berikutnya lagi bahas lagi. Saya yakin mungkin ini pertemuan kali ini kayaknya belum tuntas. Mungkin saya bahas 5 dulu lah. Nih, bahas 5, nanti baru habis itu ditanyakan problema-problema yang ada yang menyangkut masalah riba. Taib, ini saya beri judul 10 kaidah. Kita pahami terlebih dahulu tentang riba secara etimologi. Next. Secara bahasa. Riba secara bahasa itu artinya sesuatu yang bertambah atau tumbuh. Ya, sesuatu yang bertambah atau tumbuh. Maka sesuatu yang tambah atau tumbuh seperti dalam ayat surat Fussilat ayat 39, fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Maka apabila kami, yaitu Allah, turunkan air hujan di atasnya, maka niscaya tanah yang diberi air hujan itu akan bertambah dan kemudian tambah subur. Robat di situ maknanya bertambah, karena ketika tanah ini subur diberi air hujan, ya tanaman yang ada pasti akan bertambah terus. Maka riba secara bahasa itu artinya bertambah. Adapun secara pengertian terminologi, secara istilah. Secara istilah riba itu, ini sebenarnya pembahasannya sangat-sangat luas. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya atau tidak sempit pada masalah utang piutang saja. Seperti di sini diterangkan oleh ini Imam Asy-Syarbini, ulama besar Syafi'iyah, dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Kalau di kalangan kita Syarbini itu jadi Sarbino, ya kan?
Nah, ini padahal nama ulama besarnya sebenarnya. Mungkin dulu ya dengarnya Syarbini juga, namun mau ingin menyetarakan dengan menyamakan dengan ya penyebutan atau ejaan sini ya jadi Syarbino ya. Namun di sini dikatakan oleh ulama besar Syafi'i ya, Imam Syarbini katakan riba itu adalah suatu akad atau transaksi pada barang tertentu, tidak pada semua barang. Kita tukar motor, tukar hewan, bisa saja kita tukar satu hewan dengan dua bisa. Ya, namun kalau yang dibahas di sini riba cuma pada barang tertentu. Maka ada yang dikatakan oleh para ulama, nanti dilihat dalam hadis, itu ada 6 komoditi ribawi atau 6 barang ribawi. Contohnya misalnya yang para ulama sebut dalam hadis dan nanti mereka nyamakan dengan yang lainnya, seperti pada emas, perak, kurma, gandum, kemudian lengkapnya disebutkan dalam hadis ini. Gandum itu ada gandum halus dan gandum kasar, kemudian pada garam. Totalnya ada 6. Kaedahnya di sini kalau ingin ditukar, ingin kita barter langsung. Ini aturan jual beli, ya, atau aturan barter. Ngerti barter nggih? Ya, barter itu berarti tukar barang dengan barang. Misalnya di sini para ulama samakan kurma ini karena jadi makanan pokok di kalangan orang Arab, maka disamakan nanti dengan kita punya makanan pokok juga yang bisa ditakar atau ditimbang. Berarti disamakan dengan apa? Beras. Maka kaedahnya beras yang paling jelek beras apa? Ya taruhlah beras dari inilah Bulog lah ya. Ya ini pas-pasan ini sudah. Kadang di sini malah mungkin sering ditukar dengan ya dapat barangkali. Namun nggak pernah dimakan, betul nggih? Ya, namun ditukar dengan beras yang bagus. Beras apa yang bagus? Nah, sekarang harganya berapa? Beras rojo lele sekilo? Berapa ibu-ibu? Hah? Bapak kan nggak belanja, ibu-ibu yang belanja. Berapa ibu-ibu? Oh panen sendiri, masya Allah. Berarti yang panggang aja yang miskin berarti. Baik, beras tadi kita tukar aturannya dengan beras yang bagus. Ini kata Nabi SAW, jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, maka ada 2 syarat yang mesti dipenuhi. Mislan bi mislin, yadan bi yadin. Syarat yang pertama yaitu takarannya harus sama, kiloannya harus sama. Kemudian yadan bi yadin, tangan dengan tangan, alias tunai, tukar di tempat. Gak boleh ada yang tertunda besok, ditukar langsung. Jadi kalau tukar barang yang namanya tadi komoditi ribawi seperti beras, maka ada 2 aturan yang harus diperhatikan langsung, yaitu yang pertama kiloannya harus sama jika ditukar langsung, walaupun itu beras bagus dengan beras jelek. Biasanya kan kalau kita tukar yang jelek dengan yang bagus ya pasti yang jelek lebih banyak kan? Ya, misalnya di sini yang jelek ini 2 kilo, dapat yang bagus cuma 1 kilo bisa. Namun aturannya di sini nggak boleh kalau terjadi barter langsung. Yang boleh dilakukan harus ditukar langsung. Ya, terpaksa 2 kilo ditukar dengan 1 kilo, resikonya seperti itu. Maaf, 1 kilo ditukar dengan 1 kilo, resikonya seperti itu. Tidak boleh dengan takaran yang berbeda. Kalau takarannya berbeda, berarti ada ziyadah, ada tambahan. Tambahan ini namanya riba. Terus solusinya bagaimana? Solusinya beras yang elek tadi dijual dulu, laku, ya. Kemudian dapat uangnya, dibelikanlah beras yang bagus. Karena kalau mau ditukar langsung, ya nggak bisa. 2 syarat harus dipenuhi tadi. Harus tunai, ya dan biyadin, mislan bimislin. Harus jumlahnya atau takarannya itu sama. Nah itu contoh riba lebih luas lagi. Ternyata bukan dalam masalah utang piutang saja. Yang jelas secara bahasa tadi makna riba itu adalah artinya tambahan. Berikutnya kaidah umum dalam masalah riba. Dan di sini saya bahas dari jenis-jenis riba yang ada. Saya cuma bahas 1 jenis riba. Karena riba nanti para ulama ada bagi riba fadl, riba nasi'ah, dan ada riba dalam masalah utang piutang. Yang kita bahas di sini adalah riba dalam masalah utang piutang. Next lagi. Kaidah umumnya
Next. Lihat, ini kaidah baku. Ini kaidah yang para ulama ini katakan ini sepakat walaupun awalnya perkataan ini berasal dari hadis yang dhaif. Namun kesimpulan dari para ulama, kaidah ini dipakai dari ucapan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, kemudian dipakai, disepakati oleh para ulama, dijadikan ijma. Kata sepakat para ulama, tidak ada yang menentang kaidah ini kecuali ulama-ulama yang keliru salah jalan. Yang ngeyel banyak tentang kaidah ini, bantahnya gampang. Saya bahkan dulu sejak masa sekolah dulu, ya, bahkan riba itu ada yang boleh, ada yang enggak, perselisihan katanya dulu. Namun ini tidak diperselisihkan oleh para ulama, kaidah ini tidak ada yang berselisih. Ulama mazhab manapun tidak ada yang berselisih tentang kaidah ini. Coba lihat, kaidah ini berbunyi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kullu semua qardin utang piutang jarra manfaatan yang dalamnya itu ada manfaat atau keuntungan. Ada manfaat atau keuntungan. Ada manfaat atau ada tambahan. Maka itu termasuk dalam riba. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnul Munzir. Next. Beliau katakan seperti ini. Para ulama sepakat bahwa jika seorang yang meminjamkan utang dipersyaratkan kembalinya ada tambahan 10%. Kembalinya ada tambahan 10% sebagai hadiah atau tambahan. Lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut. Maka tambahan tadi dikatakan sepakat para ulama ini adalah tambahan riba. Ibnu Munzir ini katakan dalam kitabnya Al-Ijma yang berisi kesepakatan-kesepakatan para ulama, sepakat para ulama tidak ada yang berselisih. Tidak ada yang beda pendapat dalam masalah ini. Kalau mungkin dalam gerakan-gerakan sholat bisa beda pendapat, bisa. Namun dalam masalah ini tidak ada yang beda pendapat. Maka dari kaidah ini kita turunkan 10 kaidah tentang masalah riba. Next. Kaidah yang pertama. Utang yang dianakkan atau dikembangbiakan. Maka utang ini yang diambil keuntungan. Maka itu termasuk riba. Contoh. Pinjam uang 1 juta rupiah. Mesti dicicil untuk 1 tahun. Dicicil selama 1 tahun. Setiap bulannya dicicil 1.100.000. Berarti totalnya jadi berapa? 1.200.000. Kembali ke kaidah umum tadi. Ada tambahan ataukah tidak? Ada tambahan ataukah tidak? Ada. Tambahannya berapa? 200.000. Utangnya tadi berapa? 1 juta. Dikembalikan berapa? 1.200.000. Dicicil setiap bulan 100.000. Berarti ada tambahan. Masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwar riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada keuntungan, maka itu adalah riba. Next, kaidah yang kedua. Jika ada tambahan dalam transaksi utang, namun ini sebagai ganti karena utangnya dibayar ditunda. Janjinya tanggal 10 nggak bisa kembalikan. Ditunda, pinginnya akhir bulan dibayar. Baik, kalau pingin akhir bulan dibayar, berarti Pak mohon maaf nanti ada tambahan. Kalau mau bayar tepat waktu 1 juta kembalinya, nggak apa-apa. Namun karena Bapak itu nunda tanggal 10 jadi tanggal 30, mohon maaf nanti besok kembalikan 1.500.000. Tunda lagi, nanti dikembangkan lagi jadi 2 juta. Tunda lagi, tambah 500 seterusnya seperti itu. Ya, contoh di sini dalam masalah kredit rumah. Next.
Selama 5 tahun kredit ini sebesar 400 juta rupiah. Untuk sampai pelunasan itu 400 juta. Namun sayangnya sampai 5 tahun gak rampung pelunasannya. 400 juta itu belum lunas. Akhirnya developer ya, ini yang memberikan pinjaman yang bangun rumah tadi, kemudian karena 5 tahun itu belum lunas, dia katakan bahwasanya baik, kalau mau sampai 10 tahun berarti 400 juta tadi berkembang jadi 600 juta. Awalnya kalau lunas 5 tahun cuma 400, kalau sampai 10 tahun jadi 600 juta. Karena ada penundaan, akhirnya ada tambahan. Ini mohon maaf, ini sama dengan riba yang ada di kalangan jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu pinter-pinter, masih kasihan pada orang yang berutang. Kita utang 1 juta, kembalinya tetap 1 juta. Namun kalau ada penundaan, ini 1 juta kembalinya tanggal 10. Kalau sampai tanggal 30 mau ditunda, berarti nanti mungkin setiap hari itu ada hitungan tambahan. Baik Pak, 1 juta setiap hari nanti ada tambahan 20.000. Nambah terus sampai hari ke-30, tanggal 30 nanti utangnya berkembang terus. Kalau bayar tepat waktu tidak digandakan, tidak dikembangkan. Namun kalau nunda itu baru dikembangkan. Ini masuk dalam riba jahiliyah. Yang ketiga lagi, ini mohon maaf, ini bunyinya ini salah, saya salah copy. Namun contohnya seperti ini pemanfaatan. Ribanya ini karena ada sesuatu yang dimanfaatkan. Contoh misalnya, ini biasa kita temukan di next contohnya. Ya, saya contohkan dulu next dulu yang tentang masalah gadai sawah. Gadai itu masuk utang piutang atau jual beli? Gadai itu utang piutang atau jual beli? Gadai bisa ada karena apa? Jual beli atau utang piutang? Karena ada yang utang, iya kan? Ya. Ketika ada yang pinjamkan uang, kemudian gadaiannya itu adalah sawah, berupa sawah 1 hektar misalnya. Dikatakan bahwasanya Pak, Bapak boleh saya pinjamkan uang, saya boleh pinjamkan Bapak uang, namun sawahnya sebagai gadai. Kira-kira ada sawah di sini yang kalau jadi barang gadaian nggak dimanfaatkan, dibiarkan begitu saja ada? Nggak, pasti dimanfaatkan. Bentuk pemanfaatannya di sini, bentuk pemanfaatannya di sini, ini masuk dalam kaidah tadi. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang kita ambil manfaatnya. Manfaatnya apa di sini? Utangnya tetap kembali loh. Pinjam 100 juta kembali 100 juta. Namun masalahnya sawahnya diambil manfaatnya, dipakai gratis. Hasilnya juga untuk orang yang minjamkan uang tadi. Nanti ini akan dipakai terus sampai misalnya 5 tahun 100 juta tadi dijanjikan lunas. Nah itu baru ya sawahnya itu dikembalikan. Berarti ada pemanfaatan atau tidak di sini? Ada pemanfaatan atau tidak? Ada. Masuk dalam kaidah tadi atau tidak? Masuk. Berarti pemanfaatan dalam riba, pemanfaatan dalam utang berupa jasa yang kita manfaatkan, maka itu termasuk riba. Salah satu contoh tadi yang disebutkan sebelumnya, misalnya kita pinjamkan uang pada tukang angkot. Ada yang punya mobil. Kemudian karena dia itu merasa kita itu pinjamkan uang nolong dia, dia merasa untuk balas jasa ini sampai utangnya nanti lunas nih. Ini belum utangnya itu belum lunas. Setiap kali naik angkotnya diberi diskon atau nggak bayar sama sekali. Perlu hati-hati di sini, berarti ada jasa atau manfaat yang kita peroleh gratis. Manfaat yang kita peroleh gratis ini juga termasuk dalam kaidah riba. Kemudian yang keempat,
Riba tetap tidak boleh, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Ribanya, bunganya itu 1% dengan yang 10% tetap sama-sama riba, sama-sama haram. Nggak pandang jumlah yang sedikit, nggak pandang jumlah yang banyak. Ada yang pinjam uang 1 juta, kembalinya 1.010.000 rupiah. Tambahannya cuma 10.000. Ada yang pinjam 1 juta, kembalinya nanti 1.200.000 rupiah. Yang kembali 1.010.000 itu riba, yang kembali 1.200.000 juga adalah riba. Nggak pandang untuk masalah jumlah tadi, persenannya itu berapa, mau kecil ataupun banyak. Mau di bank pelecit tadi itu mungkin sekian persen lebih besar, dengan yang lainnya itu yang lebih kecil, tetap sama-sama dihukumi haram karena dua-duanya sama-sama riba. Contoh misalnya di sini saya contohkan ada kredit usaha rakyat, ini bantuan saking pemerintah. Itu hanya 9% per tahun. Kecil kan 9%? Ya, kita anggap ini kecil. Namun karena ini adalah pinjaman yang ditarik di situ keuntungan, maka peminjaman seperti ini adalah peminjaman riba yang tidak boleh dimanfaatkan. Dan ada salah satu hadis yang perlu diperhatikan. Ada perkataan yang bagus dari Ka'ab al-Ahbar. Ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ia katakan seperti ini, dia mau membandingkan dosa riba dibandingkan dengan dosa zina. Ka'ab itu mengatakan, mending saya itu selingkuh dengan melakukan perselingkuhan sebanyak 33 kali. Selingkuh 33 kali loh, dia bilang di sini besar. Terserah mau dengan satu perempuan atau dengan banyak perempuan. Ini dia katakan, saya masih senang selingkuh dengan 33 kali tadi, itu masih lebih mending saya anggap daripada makan 1 dirham dari riba. 1 dirham ini kalau anggapan kita seperti 1 rupiah. Ya, daripada makan 1 rupiah dari riba, walaupun cuma 1 rupiah saja. Coba lihat, kalimatnya seperti hiperbolik sekali loh di sini. Namun supaya menakut-nakuti orang, ini bahaya sekali. Wong sahabat saja sampai ngomong seperti itu. Mending saya selingkuh 33 kali. Namun bukan berarti dia selingkuh 33 kali loh. Dia cuma membandingkan mana yang lebih mending loh, dosa selingkuh ataukah dosa makan riba. Ternyata dia simpulkan makan riba itu lebih parah daripada perselingkuhan. Lalu yang berikutnya lagi, kaidah yang kelima. Masih mau lanjut? Masih. Wah, ini makin panas saja ini. Ini baru 4 kaidah loh. Ini kayaknya sudah baik. Waduh, kena lagi. Waduh, salah lagi. Ya gimana lagi, harus diterangkan. Yang kalau kayak gini ya nggak akan pernah paham ya. Jadi harus dijelaskan seperti itu. Kemudian yang kelima, kita dalam masalah riba, dalam masalah utang piutang, ini tidak memperhatikan kenaikan harga. Dalam riba kaidahnya tidak diperkenankan ada kenaikan harga pada transaksi utang piutang. Misalnya, dulu 10 tahun yang lalu kita pinjam uang 20 juta rupiah. Di tahun 2016 ini kira-kira nilainya berubah nggak? Berubah nggak? Berubah. Resikonya ini masalahnya pinjamkan orang utang. Maka selama tidak ada inflasi yang begitu besar, ya 20 juta tetap masih ada nilai loh sekarang. 20 juta itu masih punya nilai. Maka tetap pengembalian, kalau dulu 10 tahun yang lalu itu 20 juta, maka sekarang kalau ingin dikembalikan juga tetap sama 20 juta rupiah. Jadi tidak ada istilahnya memperhatikan keadaan inflasi uang. Perubahan nilai uang tadi tidak diperhatikan.
Kurs uang juga, mata uang juga tidak diperhatikan. Ya resikonya kembalikan kalau rupiah, dikembalikan juga rupiah. Memang kalau mau aman, saya sebutkan di sini salah satu contoh tadi. Kalau mau aman, ya ingin tetap nilainya. Barang apa yang di zaman ini yang paling selamat, nilainya bahkan bertambah terus? Emas. Maka kalau mau aman, dulu 10 tahun yang lalu pinjamkan dengan emas. Maka sekarang ini kembalikan juga dengan emas. Ingat, pinjamkan emas, kembalikan emas. Bukan pinjamkan berdasarkan nilai emas. Bukan. Ya, karena kalau pakai nilai emas ya emas naik terus. Yang dimaksudkan di sini wujudnya itu pinjamkan emas, kembalikan juga dalam bentuk emas. Dulu pinjamkan emas ya sekian karat, itu jumlahnya 10 gram. Sekarang juga dengan karat yang sama kembalikan juga 10 gram. Itu baru adil. Seperti itu dalam mengembalikan utang tadi jika mau selamat. Kemudian yang berikutnya lagi, saya tambah lagi. Nanti sampai saya suruh stop baru stop. Kaidah keenam. Riba itu berlaku untuk semua jenis mata uang. Baik mata uang rupiah, baik itu dolar, baik itu real, baik itu ada dinar maupun dirham, tetap berlakunya sama. Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya riba itu tidak ada pada dinar dan dirham. Padahal tadi kita sudah sebutkan di awal nggih, kita sudah sebutkan azab bizab wal fiddah bil fiddah, emas ditukar emas. Perak ditukar perak. Padahal emas dan perak ini sama dengan dinar dan dirham. Kalau di sini disebut emas dan perak itu ada ribanya, maka dinar dan dirham juga ada ribanya. Jadi di sini bukan memperhatikan dari jenis mata uang. Pokoknya setiap ada tambahan ya pada sesuatu, maka tambahan dalam utang piutang ini termasuk dalam riba. Kemudian kaidah ketujuh. Ini kaidah terakhir. Untuk kali ini, 3-nya nanti besok karena ini lebih berat yang 3 ini. Ya, kalau saya singgung ini semuanya akan menyesal sekali dengan riba ini. Makanya saya tunda nanti 2 bulan lagi. Biar yang ini direnungkan dulu. Dalam riba tidak dianggap suka sama suka atau saling ridho. Jenengan rentenir. Bilang sama yang mau pinjam, Pak, jenengan setuju dengan akad saya ini, saya pinjamkan Bapak 1 juta, besok kembalikan 1.200.000 ya. Suka sama suka? Ah ya, saya ridho, saya suka sama suka. Ridho dan suka sama suka dalam hal riba tidak dianggap. Saya contohkan di sini dalam contoh simpan pinjam dalam RT atau rombongan. Itu saling ridho kan? Iya kan? Sepakat nggak? Sepakat atau tidak? Sepakat. Nggak ada yang protes loh ketika itu. Suka sama suka. Rombongan sini ada berapa kakak? Pokoknya kita sepakat kalau pinjam 1 juta, mbok ditambah 100. Setuju? Setuju. Setujunya ini tidak dianggap dalam hal riba yang kita bahas. Sama halnya dengan perbuatan haram. Kalau ada yang selingkuh, ya, ini tetangga selingkuhin istri tetangga loh. Ada laki-laki selingkuh dengan istri tetangganya. Ketika ditangkap mereka jawab, wah kita ini suka sama suka kok, pokoknya nggak usah diusut. Warga sini setuju atau enggak? Ya enggak setuju. Selingkuh tetap selingkuh. Mau kalian itu katakan itu kita sudah suka sama suka, sudah hubungan lama, pokoknya saling ridho. Ridhonya tadi tidak dianggap. Sama juga dengan kasus riba. Sudah berapa tadi? 7. Mudah-mudahan sudah mencukupi dulu. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Ya. 1 kali tinggal balik. 2 dulu. Oke. 3. Ya. 3. Ya. Monggo dari Pak Tam. Singkat mawon. Terima kasih. Kaitannya tambahan dalam pinjam meminjam, namun tanpa ada ikatan. Karena yang
dipinjami merasa dia tertolong, maka dia menyampaikan tambahan. Dan tambahan ini tanpa ada perhitungan dan tanpa ada janji. Gak ada syarat di awal. Ketika utangnya itu sudah lunas, dia misalnya, sudahlah Pak, saya alhamdulillah ditolong sekali. Langsung, ini misalnya Pak Faizus punya anak, ini untuk jajan anakmu Pak. Nih, berarti ada tambahannya 100.000. Kadang ada yang bentuk terima kasihnya bawa oleh-oleh banyak. Tadi di sini dari Ponjong misalnya ada beras, pas lagi panen beras, ya kemudian bawa beras, ya 1 sak. Seperti ini tidak ada syarat di awal. Dan juga bukan regulasi atau aturan yang sudah berlaku. Dan juga bukan termasuk adat yang sudah berlaku. Maka kalau ini bentuk baik, ya, bentuk terima kasih dari orang yang merasa ditolong, maka seperti itu tidak ada masalah. Dulu di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika itu pernah minjam unta. Untanya itu awalnya jelek. Kemudian ketika itu dikembalikan dengan unta yang super bagus, karena cuma ada unta yang itu. Kemudian Nabi SAW itu katakan, a'tuhu fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qada'an. Sudahlah, serahkan unta tadi, walaupun bagus nggak apa-apa. Harusnya kan untanya ya nilainya sama, nggak kembalikan dengan nilai yang lebih, dengan unta yang lebih bagus, harusnya kembalikan sama. Namun dia kembalikan dengan unta yang lebih bagus. Kata Nabi SAW, berikan saja. Karena ingat, sebaik-baik manusia itu yang baik sekali ketika mengembalikan utang. Ya, yang baik sekali ketika mengembalikan utang. Namun ingat, ini tidak ada kesepakatan, tidak ada syarat yang ditetapkan di awal. Termasuk ini tidak jadi regulasi. Karena kalau jadi regulasi berarti cuma kesadaran sendiri. Saya sudah ngerti, setiap kali pinjam di rombongan ini pasti kembalinya harus lebih. Tanpa pakai syarat di awal, tanpa ada syarat tertulis, namun ini sudah umum. Maka dia kembalikan lebih. Nah, ini enggak termasuk. Kalau yang di sini yang kita bahas tidak ada syarat apapun. Berarti boleh. Bahkan tadi Nabi puji, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang bagus sekali ketika mengembalikan utang. Karena sudah merasa ditolong. Karena sumber awalnya yang sudah merasa lelah itu masalah utang piutang. Lalu bagaimana cara mencari jalan keluar yang masalah itu tidak tersasar riba? Bagaimana cari utang biar tidak kena riba? Ini untuk apa dulu ini? Kalau untuk makan, untuk beli beras, saya rasa nggak mungkin. Ini nggak mungkin kalau di zaman ini untuk kebutuhan pokok. Maka saya sebenarnya nggak pernah sarankan untuk pinjam walaupun darurat sekali. Akhirnya pergi ke rentenir, saya nggak pernah sarankan seperti itu. Karena rata-rata coba yang pinjam, karena mau beli motor lagi, padahal motornya sudah ada. Wah, karena ingin perbaiki rumah lagi, padahal rumahnya masih bagus juga. Karena masalahnya tetangganya itu rumahnya sudah bagus, yang ini itu belum, akhirnya pengen kejar lagi karena pengen sama dengan tetangga. Berarti bukan kebutuhan pokok. Kalau bukan kebutuhan pokok, saya tidak sarankan. Dan tidak ada solusi. Kalau ini untuk kembangkan usaha, saran saya cuma satu saja. Saran saya cuma satu. Karena ini misalnya, saya mau kembangkan Ustadz ini untuk usaha saya biar berkembang, saya harus pinjam. Bakul kacang ya? Ya, pas bakul kacang kan. Nah, satu modal saja di dunia ini yang buat orang itu percaya, kita bangun sifat amanat. Wah, setiap saya pinjamkan uang sama ini bapak ini, Masya Allah kembalikannya tepat waktu. Nggak pernah ingkar janji, dia nggak kabur loh. Karena sebagian orang yang pinjam uang, mohon maaf ya, ketika ditagih, wah pura-pura pergi kemana? Ditelepon nggak diangkat-angkat. Ya kalau diangkat, ya akhirnya anak atau istrinya yang disuruh ngomong.
Ya kalau dicari-cari anaknya nanti dibilang bapak bilang nggak ada, padahal lagi sembunyi di kamar. Ya berarti nggak amanat. Berarti sudah nggak bangun lagi sifat amanat. Coba kalau jadi pebisnis, jadi pedagang, semuanya bangun dari sifat amanat dulu loh. Itu pasti. Bukan kita yang nanti yang dicari-cari, bukan kita yang cari-cari orang untuk pinjam uang, namun orang lain yang ingin tanam investasi pada kita. Wah ini kayaknya ini kalau saya nanam modal ke dia ini kayaknya usahanya bagus, berkembang terus. Dia kembalikannya tepat waktu, orang itu amanat sekali, jujur sekali, pasti orang akan datang sendiri. Tanam modal. Modalnya cuma apa berarti? Amanat. Itu saja. Gak ada solusi yang lainnya loh. Kalau mau tadi kita nggak pinjam, namun caranya adalah kita tawarkan investasi. Namun mohon maaf ya investasinya juga harus juga dengan amanat juga. Kadang ada yang sudah tawarkan proposal untuk investasi, mohon maaf malah sudah dapatkan modal tadi, modal ini dia gunakan untuk bangun rumah bukan untuk bisnis. Sudah nggak amanat lagi. Namun kalau dia tanam investasi, ingat kalau investasi kalau menurut syariat Islam ini dikenal dengan mudharabah. Mudharabah itu punya prinsip kalau ada untung kita bagi bareng-bareng sesuai dengan kesepakatan. Namun kalau rugi sama-sama bangkrut, bangkrutnya juga kita bagi bareng-bareng. Berarti si pemodal tadi uangnya bisa ambles, ya bisa ludes cuma gara-gara usahanya tidak berhasil kalau memang dijalankan dengan benar. Namun kalau yang ada itu utang piutang ya berarti harus kembalikan utuh. Namun kalau investasi resikonya seperti itu. Jadi tolong dibedakan antara investasi dengan pinjam meminjam. Kalau investasi boleh kita cari untung, namun kalau rugi kita nanggung bareng-bareng. Namun kalau utang piutang, pinjam 10 juta, kembalikan 10 juta. Tidak mengambil untung sama sekali. Jadi kuncinya tadi amanat. Monggo, 3. Ya. Tadi 3 habis itu Ibu ya. Oh, Ya. Monggo. ada dikiaskan tadi kredit rumah 5 tahun senilai 400 juta. Jika kita bisa sudah terlanjur mengambil, lalu kita bisa melunasi sesuai tenggang waktu yang dijanjikan, apakah tidak termasuk riba ya berarti? Taib. Sekarang lihat, wah ini sebenarnya mau buka untuk yang kaidah nomor 9 kayak nanti. Itu udah 2 bulan aja ya. Biar penasaran. Ini ada masalah sendiri di sini. Ini nanti masalah kredit motor, masalah rumah juga di sini masuk. Nanti kita bahas khusus. Ya. Biar sekarang nikmati dulu lah yang ada. Ya monggo. Ya. Enggak jadi ambil dulu berarti. Coba diulang Bu, diulang Bu. Ada orang jual kacang. Ya. Saya mau harganya 10.000, tetapi sebulan. Nah, berarti di sini masalah tenggang waktu diberikan untuk jual beli. Jadi bayarnya nyicil. Nah, biasanya ini yang terjadi kalau bapak-bapak ingin beli tunai harganya misalnya 1 juta. Ya, ada barang ini harganya 1 juta. Namun kalau nyicil nambah atau sama? Yuk nambah. Kalau nyicil mohon maaf nanti jadi 1.200.000. Kalau cash 1 juta. Nah, taruhlah beli HP lah. HP ini 2 juta lah. 2 juta nggih kalau tunai. Namun kalau nyicil ya dihitung-hitung totalnya nanti jadi 2.500.000. Nah ini permasalahannya kalau cuma dengan satu pihak. Saya cuma transaksinya dengan Pak Faizu saja, tidak dengan pihak ketiga. Kalau cuma berdua saja, dia jual ya 2 juta cash, 2.500.000 itu nyicil tidak masalah. Dan ini tidak termasuk dalam yang disebut dalam hadis jual beli 2 harga. Ini bukan 2 harga. Karena nanti ujung-ujungnya kita putuskan, saya mau yang tunai 2 juta.
berarti nanti dia akan bayar 2 juta. Saya mau yang nyicil, berarti dia akan bayar sampai 2.500.000. Tidak ada masalah untuk itu. Ini seperti orang-orang jual pulsa juga. Kalau bayar sekarang 10.000. Namun kalau bayar nanti Sabtu besok, nanti bayar mohon maaf nanti ada tambahan jadi 12.000. Seperti itu tidak masalah. Ya, yang penting cuma dengan satu orang. Nah, nanti kalau dengan pihak ketiga, nah itu baru masuk dalam kaidah nomor 9. Nanti baru kita bahas 2 bulan berikut. Jadi jawabannya tadi masih boleh. Cukup, nggih? Cukup. Biar buat penasaran ya. Dan sekarang tenangkan hati dulu. Ya, tenangkan hati, mikirkan yang sudah diberi tadi dan renungkan di rumah. Ya. Paham nggih? Insyaallah nanti kita akan bahas lagi ya Februari insyaallah. Ya, Februari. Ya, Januari, Februari. Ya, pada malam Sabtu pekan pertama. Nggih, niku mawon untuk pembahasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi